Oke, jadi kalau misalnya kita perhatikan pergerakan IHSG kemarin, secara nilai transaksi kalau kita exclude pasar negosiasinya, transaksi cukup kembali normal ya. Kalau kita bandingkan dengan sebelum MSCI itu memberikan informasi terkait dengan interim freeze. Terus juga kalau misalnya my friends lihat, volatilitas itu sangat tinggi sekali kemarin karena kalau kalian perhatikan di awal sesi itu terkesannya sangat bullish banget, terus tiba-tiba mendadak terus turun mengalami penurunan sampai dengan penutupan minusnya 1,37%. Dan kalau misalnya my friends perhatikan, penurunan ISG ini agak anomali dibanding dengan bursa regional, di mana kalau misalnya kita lihat secara keadaan global tidak ada yang penurunannya, maksudnya sentimennya tidak negatif gitu. Jadi IHSG itu bergerak ya karena memang ada dari sisi sentimen dari dalam negeri sendiri. Terus kalau misalnya kita lihat juga secara asingnya kemarin itu net buy, dan kalau misalnya my friends perhatikan saham-saham yang menjadi top buy-nya asing itu beberapa itu terkait dengan saham-saham blue chips ya seperti Bank Mandiri gitu ya yang memang mendapatkan flow lebih besar. Jadi kalau misalnya boleh dibilang kemarin itu penurunannya memang tiba-tiba terlihat tinggi ya volatilitas terutama di sesi kedua. Cuma kalau misalnya kalian perhatikan yang menjadi driver penurunannya itu lebih ke saham-saham yang memang sebelumnya sudah rebound cukup tinggi dan juga saham-saham yang memang bukan terkait dengan saham-saham blue chips ya kalau misalnya my friends perhatikan. Jadi turunnya tuh bukan yang bikin turun di dalam tuh bukan dari saham-saham yang blue chips, mayoritas bukan dari saham-saham blue chips. Jadi kalau misalnya dilihat dari keadaan kemarin, Eee, apakah penurunan kemarin itu harus dikhawatirkan atau tidak? Sebenarnya kita akan melihat observasi dalam beberapa waktu ke depan nih, friends. Dan seperti yang kalian ketahui, kalau yang namanya bulan puasa, kecenderungannya menjelang nanti, apalagi menjelang Lebaran, nilai transaksi akan mengalami penurunan dan minat pasarnya pasti akan berkurang ya, karena mereka atau pasar itu kecenderungannya akan positioning-nya akan lebih agresif setelah Lebaran. Karena ketika libur Lebaran cukup panjang, nggak tahu nanti kira-kira globalnya seperti apa. Jadi sebenarnya keadaan yang terjadi seperti kemarin atau mungkin nanti beberapa waktu lagi kita akan mengalami misal koreksi sehat itu sebenarnya suatu hal yang masih tergolong normal menjelang nanti libur Lebaran. Dan kalau misalnya tanya apakah nanti akan rebound lagi atau tidak, sebenarnya baik lagi nanti jadi ke fundamentalnya IHSG sendiri dan beberapa sentimen yang sebenarnya akan kelihatan nanti di bulan Maret ya karena ada rilis laporan keuangan full year 2025 dan masuk ke April kita akan melihat kuartal 1 2026 itu akan seperti apa. Jadi sebenarnya kalaupun terjadi penurunan atau koreksi sehat sebenarnya untuk saham-saham tertentu bisa jadi entry point buat my friends. Itu untuk gambaran secara ISG. Dan